Mereka mengharamkan maulid karena mereka tidak mau ada kerumunan masyarakat yang kemungkinan akan melakukan perlawanan terhadap kerajaan. Jadi semua fatwa dari ajaran-ajaran Salafi Wahabi ini adalah by order, sesuai pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Antum sudah mendengar apa yang diutarakan oleh Islah Bahrawi, ya. Lagi-lagi sebuah tuduhan kepada Wahabi. Yang pertama, saya meyakini kalau orang ini tidak pernah belajar kitab berkaitan dengan maulid. Bahwa jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, sudah banyak yang mengkritisi maulid Nabi, sampai pada tingkat memahamkan bahwa perayaan-perayaan maulid itu adalah syirik, yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, yang juga banyak disampaikan termasuk Ibnu Taimiyah dari Hambaliyah. Tidak sedikit dari ulama-ulama yang berpendapat tentang tidak bolehnya maulid. Bukan lagi disebut haram, itu bid'ah. Sementara kalau melihat Islah Bahrawi ini makin sebenarnya pamir kebodohan gitu ya. Menurut saya sangat pamir kebodohan karena tidak ada pijakannya sama sekali. Yang ada itu hanya omong kosong. Tidak lagi mencerminkan sebagai seorang intelektual. Dan saya yakin orang ini tidak pernah membaca kitabnya Salafi Wahabi yang dimaksud. Karena sejauh saya membaca kitab-kitab Wahabi itu tidak ada istilah mengharamkan maulid. Itu sudah ranah fikih. Yang dibicarakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang diangkat oleh para pendukungnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kalangan ulama-ulama, taruhlah ulama Wahabi, mereka tidak menyebut kalau maulid Nabi itu haram, tapi menyebut maulid Nabi itu bid'ah. Dan kalau membaca berbagai macam kitab-kitab yang mengharamkan maulid, justru itu muncul jauh sebelum Ibnu Taimiyah malah, tentang bid'ahnya maulid Nabi. Terus apa yang dilontarkan oleh Islah Bahrawi ini kalau bukan sebuah kebohongan namanya gitu? Mengapa umat dibiasakan mendengarkan fatwa-fatwa bohongnya ini gitu? Ini kan membahayakan bagi umat. Siapa sebenarnya yang berbahaya, Salafi Wahabi atau kebohongan Islah Bahrawi? Jadi tidak ada itu ya. Kalau kita melihat di video-video bahasan-bahasannya Wahabi, tidak ada satupun mereka yang mengatakan istilah haram, tapi yang disebut itu bid'ah. Dan senada dengan Salafi atau Wahabi, yaitu ulama-ulama sekelas Ibnu Taimiyah atau sebelum Ibnu Taimiyah, pandangan mereka terhadap maulid. Rasulullah juga tidak suka keramaian, apalagi keramaian yang tidak syariat itu. Jadi antum itu Nabi dianggap bodoh sama antum itu. Para sahabat itu dianggap bodoh oleh Islah Bahrawi. Para tabi'in dianggap bodoh oleh Islah Bahrawi. Mereka semua tidak ada yang merayakan maulid. Tabi'in juga tidak ada yang merayakan maulid. Imam yang 4 saja tidak pernah merayakan maulid. Terus yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini kira-kira berdasarkan kitab apa itu? Tentu kita kan
Aneh ya, sekelas Islah Barawi kok mengumbar kedustaan di tengah-tengah umat. Sudahlah, jangan dibiasakan berbohong kepada umat ya. Tunjukkan saja dalil yang membolehkan maulid itu, atau imam yang 4 barangkali membolehkan maulid. Tolong itu Islah Barawi disampai di antum harus berani juga lah mengatakan kalau itu memang tidak ada gitu. Bukan karena keramaian, ini memang masalah agama. Kok antum kemudian dikait-kaitkan dengan Islam, dengan Wahabi? Di zamannya Ibnu Taimiyah ini sudah dibahas kok. Ini aneh orang ini nih. Nanti kalau perlu bahas dari kacamata para ulama, siapa yang beranggapan bahwa maulid itu bid'ah? Apakah hanya Salafi Wahabi seperti yang antum katakan itu? Jadi itu dari ana ya. Mudah-mudahan tidak menjadi kebiasaan dusta Islah Barawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.